Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu guru dan tenaga pendidik, juga mungkin para mahasiswa yang sempat melihat, menyaksikan video ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menganalisa karya ilmiah. Kebetulan pada pagi ini saya ingin menganalisa sebuah karya tulis ilmiah hasil inovasi pembelajaran. Judulnya adalah Kakenbat, indikator asam basa alami dalam efektivitas pembelajaran metode praktikum pada mata pelajaran IPA. Inovasinya di mana nanti kita lihat, tapi saya lebih banyak nanti menganalisa isi daripada karya tulisnya. Bapak Ibu, seperti biasa di karya inovasi pembelajaran itu juga ada beberapa bab, yaitu kita mulai dari bab 1, ada pendahuluan, di mana di pendahuluan nanti juga ada latar belakang, ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penulisan, kemudian ada manfaat. Sebelum ke isi daripada latar belakang, saya munculkan lagi judulnya Kakenbat, indikator asam basa alami dalam efektivitas pembelajaran metode praktikum pada mata pelajaran IPA. Karena judulnya demikian, maka kita lihat apa saja yang melatar belakangi. Di alinea pertama dari latar belakang adalah ilmu pengetahuan alam itu apa dan kenapa, sehingga harus muncul sebuah ide inovasi dalam sebuah pembelajaran IPA. Di sini saya memaparkan di latar belakang di alinea pertama, saya memaparkan bahwa IPA itu merupakan mata pelajaran yang isinya sebenarnya tidak hanya berupa konsep-konsep, tidak berupa teori-teori atau prinsip-prinsip saja, tapi di situ lebih merupakan media yang menggiring siswa itu ke dalam suatu proses penemuan. Ini yang saya ungkapkan di alinea pertama. Kemudian masuk ke alinea kedua. Alinea kedua, di sini saya menjelaskan bahwa IPA itu membutuhkan laboratorium, terutama ketika nanti seorang guru dengan menggunakan metode eksperimen, metode penelitian, metode riset, atau metode percobaan. Saya ungkapkan di alinea kedua, karena memang laboratorium IPA itu merupakan tempat untuk menerapkan teori keilmuan, untuk menguji teori-teori, untuk membuktikan uji coba di situ, juga bisa juga untuk penelitian, media atau sarana untuk penelitian. Sehingga di dalam lab IPA otomatis nanti menggunakan beberapa alat bantu. Kita lanjutkan ke alinea ketiga, yaitu di sini saya mengupas tentang eksperimen atau praktikum. Itu sangat penting di dalam ilmu pengetahuan alam. Artinya seorang guru ketika mau mengajarkan peserta didiknya tentang ilmu pengetahuan alam, keberadaan aktivitas yang disebut eksperimen itu sangat urgent. Itu saya ungkapkan di alinea ketiga. Kemudian dilanjutkan ke alinea keempat. Nah, karena eksperimen tadi itu banyak dilakukan di laboratorium, maka di sini menuntut peranan guru. Ya, ada dua peranan. Pertama, yaitu kemampuan guru dalam mengelola laboratorium itu sendiri.
sebagai tempat untuk praktikum. Dan yang kedua, kecakapan seorang guru dalam mengelola pembelajaran berbasis praktikum atau berbasis eksperimen. Ini saya ungkapkan di alinea keempat. Di alinea 5-nya saya ungkapkan di situ bahwa untuk menunjang, untuk membantu efektivitas pencapaian tujuan dalam pembelajaran, maka ketika melakukan praktek atau ketika melakukan pembelajaran eksperimen, itu alat dan bahan sangat menentukan. Nah, kemudian di alinea ke-6 saya lebih mengkerucut ke sebuah bahan yang disebut dengan indikator asam basa, yang selama ini sudah banyak digunakan oleh guru-guru IPA, yang sudah banyak tersedia di lab IPA, yaitu kertas lakmus. Di alinea 7 bahwa selain kertas lakmus itu sebenarnya ada indikator asam basa alami, di mana di sini sudah saya munculkan bahan-bahan yang akan saya buat, yaitu adanya kunyit dan bunga sepatu. Tentunya yang lainnya juga ada kubis ungu, ada kulitnya buah manggis dan sebagainya. Nah, kemudian saya lanjutkan di alinea ke-8. Jadi di alinea 8-nya saya ungkapkan bahwa bunga sepatu itu memang bisa digunakan untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa. Begitu juga di alinea ke-9, di situ juga saya ungkapkan bahwa kunyit atau ekstraknya kunyit itu juga punya potensi untuk bisa dijadikan indikator asam dan basa alami. Bapak Ibu, berikutnya di alinea 10, cukup banyak alinea memang di latar belakang ini, dan memang nggak ada batasan harus berapa. Jadi selama rasionalisasi itu dibutuhkan untuk menggiring pembaca, untuk menggiring juri kalau dalam sebuah lomba, biar beliau bisa mengikuti alur pemikiran kita, maka selama dibutuhkan berapa banyak pun, berapa alinea, tidak masalah. Di alinea 10 saya sudah sangat spesifik, saya sudah menguraikan, sudah menyebut inovasi cotton bud sebagai indikator asam basa alami. Di sini saya mengungkapkan bahwa secara umum biasanya penggunaan indikator alami dari rimpang-rimpangan, dari daun-daunan, dari bunga-bungaan itu biasanya berbentuk cair. Jadi seorang guru biasanya langsung membuat hari itu dengan siswanya mungkin atau gurunya sendiri berbentuk cair, kemudian saat itu juga digunakan. Nah, kalau yang cotton bud ini tidak, jadi bisa dibuat jauh-jauh hari sebelum guru melakukan praktek atau melakukan pembelajaran berbasis eksperimen dengan para siswanya. Ini saya ungkapkan di sini sehingga akhirnya muncullah ide bagaimana agar lebih praktis saya membuat cotton bud yang di situ juga menggunakan bahan berupa ekstrak bunga sepatu dan ekstrak kunyit, rimpang kunyit ya, ekstrak rimpang kunyit, kemudian saya modifikasi dengan cotton bud sehingga nanti bisa digunakan kapan saja oleh guru itu. Demikian Bapak Ibu Saudara, latar belakang daripada karya inovasi yang saya buat dengan judul Cotton Bud Indikator Asam Basa Alami dalam Efektivitas Pembelajaran dengan Metode Praktikum pada Mata Pelajaran IPA. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah, ke tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang semuanya itu masih berada dalam bab 1 karya tulis inovasi pembelajaran. Terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.